shalom, puji nama Tuhan. Mari kita memberikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Sebab itu mari siapkan hati kita, kita akan bersorak-sorai memuji Allah kita hari ini. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Kita mau merayakan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan. Rayakan Yesus, Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah kami terus bersuka cita, bersuka di dalam Tuhan. Karena waktu kami bersuka cita, maka kuasa Tuhan mujizat terjadi atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau yang akan memberkati kami semua Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami percaya firman-Mu ya dan amin dalam hidup ini. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan.
Yesus ku percaya padamu. Bahwa iman kami semakin hari semakin mempercayai Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang gelap, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Haleluya. Yesus ku percaya padamu. Bahwa kami ya Tuhan selalu mempercayai-Mu, mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya. Bahwa hidup kami Tuhan makin hari semakin kuat di dalam-Mu, makin hari mempercayai-Mu lebih dari segalanya. Oh, Bapa, haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Haleluya. Yesus ku percaya padamu. Haleluya, puji Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama di hari ini, kita belajar bersama-sama dan kita satu di dalam doa. Dan biarlah Tuhan yang memberikan pengurapan kepada kita semuanya dan berikan pengertian, berikan pewahyuan dalam kehidupan kita. Kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah, buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji muliakan nama-Mu dan tiba saatnya kami bersama-sama belajar firman-Mu. Firman-Mu yang mengubahkan, firman-Mu yang memberikan pengharapan yang baru, firman-Mu yang memberikan kelegaan, firman-Mu yang memberikan jawaban dalam hidup kami, firman-Mu yang memberikan kepastian dalam kehidupan kami. Tahun 2023 kami disertai, dituntun oleh Engkau.
Dan firman-Mu yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami untuk kami menghadapi segala apapun yang akan kami hadapi di tahun 2023. Kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua dalam pimpinan Roh Kudus. Semua kita berada dalam anugerah Tuhan. Kita boleh ada sampai hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Saya percaya kita menerima damai sejahtera karena kita sedang merayakan kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Damai itu sendiri, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saya percaya kalau kita bekerja sebagai kita mungkin buruh swasta, kita sebagai PNS, mungkin kita sebagai hamba Tuhan. Kalau kita melakukan sesuatu dalam pekerjaan, pasti ada upahnya, pasti ada imbal baliknya. Mungkin kita bekerja tukang bangunan, kita mungkin bekerja di pasar, atau mungkin kita karyawan swasta di pabrik, atau mungkin kita PNS, pasti ada upahnya. Nah, sama juga seperti itu ketika kita melakukan firman Tuhan. Kita memperhatikan perintah-perintah firman Tuhan dan melakukan setiap hari. Maka damai sejahtera itu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Saya percaya ini dirindukan oleh semua orang. Semua orang pasti merindukan yang namanya mengalami damai sejahtera. Karena ini damai sejahtera ini berkat yang begitu luar biasa dan berkat yang begitu besar dan berkat yang begitu dahsyat. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena belum tentu orang yang memiliki segalanya dia mengalami kedamaian dalam hidupannya. Belum tentu orang yang memiliki semuanya dalam hidupannya, ada kendaraan, ada mobil, ada rumah, uang banyak, bahkan ada semuanya apa yang dia perlukan saat itu juga ada. Tetapi belum tentu dalam hidupannya mengalami yang namanya damai sejahtera. Tetapi kadangkala juga ada orang-orang yang tertentu yang mereka digariskan bahwa hidupnya mereka pas-pasan, hidupnya mereka biasa-biasa saja, tetapi mereka senantiasa mengalami kedamaian, sukacita, damai sejahtera yang senantiasa mengalir dalam kehidupan mereka. Nah, kalau kita melihat di dalam perikop Yesaya 48 ini, Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Kalau di terjemahan sehari-hari, Tuhan menciptakan sesuatu hal yang baru atau pekerjaan-pekerjaan yang baru, bahkan masa depan sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, saya percaya bahwa ketika kita akan masuk di dalam tahun 2023, di tahun yang baru, kita merindukan sesuatu yang baru. Pekerjaan yang baru, bahkan pelayanan memiliki visi dan misi yang baru. Ada planning-planning yang akan dia kerjakan dalam pelayanan. Mungkin ada visi dan misi dalam perusahaan kita, dalam usaha kita, bahkan dalam kita akan melakukan apapun yang akan kita kerjakan. Ada misi yang baru. Mungkin misi dan visi yang tahun 2022 belum tergenapi tetap dilakukan, akan dikerjakan dan akan dimasukkan di dalam misi dan visi di tahun 2023. Tetapi pastinya kita harus ada misi dan visi yang baru. Sama dengan apa firman Tuhan yang kita akan pelajari hari ini, bahwa Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, Dia tidak pernah menciptakan sesuatu hal yang lama. Selalu baru. Maka dari itu firman Tuhan yang lain berkata bahwa rahmatnya itu selalu baru setiap pagi. Dan di sini setiap orang yang memperhatikan perintah firman Tuhan, setiap orang yang melakukan firman Tuhan, setiap orang yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, mereka memiliki satu kedamaian yang luar biasa. Mungkin hidupnya tidak berkelimpahan, mungkin hidupnya tidak mengalami satu yang namanya berkat yang melimpah-limpah, tetapi hidupnya
mengalami kedamaian yang begitu luar biasa karena dia menjadi pelaku firman Tuhan. Atau mungkin juga ada yang hidupnya berkelimpahan, hidupnya mengalami kemewahan, hidupnya mengalami yang namanya keberkatan, tetapi dia juga mengalami damai sejahtera dan sukacita karena dia menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan damai sejahtera itu tidak akan pernah kering. Di sini firman Tuhan berkata, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Maka dari itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara dan saya merindukan satu damai sejahtera di tahun 2023, maka tidak lain dan tidak bukan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Supaya kita mengalami damai sejahtera di tahun 2023. Sekalipun tantangan boleh ada, badai boleh ada, masalah boleh ada, masalah satu belum selesai datang masalah yang kedua, masalah kedua belum selesai masalah yang ketiga datang, tetapi saya mau katakan ketika kita menjadi perintah firman Tuhan, masalah boleh ada, tetapi senantiasa ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Karena kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Ini kita perlu garis bawahi bahwa ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan, damai sejahtera itu bukan hanya sesaat. Bukan hanya 1 bulan, 2 bulan. Tetapi damai sejahtera itu akan seperti sungai di mana saudara akan mencari sungai yang tidak pernah kering. Seperti itulah damai sejahtera yang akan kita terima ketika kita memperhatikan perintah firman Tuhan. Ini bukan hanya satu perintah. Ini melebihi daripada satu perintah. Sekiranya engkau memperhatikan perintahku, berarti bukan hanya satu kali kita melakukan firman Tuhan, tetapi kita melakukan firman Tuhan itu setiap saat dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Mazmur sudah jelas dikatakan bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan, Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang senantiasa berbuah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang senantiasa berbuah dan menghasilkan berkat-berkat yang melimpah. Maka dari itu dikatakan bahwa ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, memperhatikan perintah-perintah firman Tuhan, damai sejahtera itu seperti sungai yang tidak pernah kering. Akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Nah, itu yang pertama. Bagi setiap orang yang senantiasa memperhatikan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, ia akan mengalami damai sejahtera. Damai sejahteranya tidak sesaat. Karena banyak di luar sana orang yang tidak mengalami damai sejahtera, orang yang tidak pernah mendapatkan damai sejahtera, dia akan mencari damai sejahtera di luar. Banyak masalah dalam keluarga, rumah tangga, masalah ekonomi. Dia mencari sesuatu damai sejahtera di luar sana. Setelah itu habis mencari damai sejahtera di luar, mungkin pesta pura dengan teman-temannya. Selesai pesta pura pulang, masalahnya tidak selesai, dia nggak mengalami damai sejahtera lagi. Tetapi Tuhan senantiasa berikan damai sejahtera yang sejati. Bukan hanya itu saja, ketika kita melakukan perintah-perintah akan firman Tuhan. Tetapi di sini juga dikatakan, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kalau terjemahan sehari-hari dia berkata demikian. Dan kemujuranmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan, maka kebahagiaan kita akan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara tahu, kalau saudara pergi ke laut, gelombang itu tidak akan pernah berhenti. Begitu gelombang satu datang, dia menyusul lagi gelombang satunya lagi. Ini belum selesai, datang lagi gelombang satunya lagi. Gelombang satunya belum selesai, habis di pinggir laut, dia datang lagi. Nah, seperti itulah kebahagiaan saudara dan saya ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kebahagiaan itu digambarkan kita mengalami damai sejahtera, kita mengalami sukacita, kita mengalami keberkatan,
kebahagiaan itu menggambarkan kita mengalami yang namanya pemulihan dalam keluarga rumah tangga. Kita mengalami promosi yang daripada Tuhan. Kita mengalami suatu hal-hal yang baru dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Nah, ini dikatakan bahwa kebahagiaanmu. Kalau terjemahan sehari-hari adalah kemujuranmu. Ketika kita menjadi pelaku perintah firman Tuhan, maka kemujuran dalam rumah tanggamu, dalam suamimu, dalam istrimu, bahkan di dalam anak-anakmu, dalam usaha pekerjaanmu, engkau senantiasa mujur. Seperti gelombang laut yang tidak akan pernah berhenti. Ini satu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi intinya kita masuk di tahun 2023. Tantangan boleh ada, masalah boleh banyak. Ekonomi boleh, orang lain boleh berkata bahwa ekonomi tahun 2023 akan menjadi kelam. Tetapi saya mau berkata bahwa ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan, maka tahun 2023 menjadi tahun kemujuran bagi kita semuanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya tahun 2023 adalah tahun yang senantiasa kita mengalami damai sejahtera. Seperti sungai yang tidak pernah kering asal kita menjadi pelaku firman Tuhan. Tahun 2023 akan menjadi tahun kemujuran bagi kehidupan kita. Akan menjadi tahun kebahagiaan bagi saudara dan saya. Ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ayo saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari biarlah di tahun 2023 kita akan mengalami damai sejahtera yang begitu luar biasa dan hebat. Dan kita akan mengalami kemujuran, mengalami kebahagiaan dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pelayanan. Maka hidup saudara akan menjadi hidup yang berkelimpahan dan menjadi berkat buat banyak orang. Ini firman Tuhan hari ini. Saya mau tekankan. Mari kita belajar untuk senantiasa menjadi pelaku firman Tuhan. Memperhatikan perintah-perintah firman Tuhan. Apapun yang terjadi, firman itu tetap harus kita kerjakan dan kita lakukan. Supaya kita mendapatkan damai sejahtera dan kemujuran dan kebahagiaan. Satu Alkitab kita. Dan saya percaya tahun 2023 menjadi tahun kebahagiaan bagi saudara. Menjadi tahun damai sejahtera bagi saudara. Menjadi tahun kemujuran bagi kita semua. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, apa yang tidak pernah kita dengar, Tuhan sediakan dalam keluargamu, Tuhan sediakan dalam rumah tanggamu, Tuhan sediakan dalam pelayananmu, Tuhan sediakan dalam segala apa yang kita kerjakan. Ketika kita menjadi pelaku perintah firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu hari ini Tuhan membuat hidup kami semakin hari semakin yakin, percaya sepenuhnya kepada Engkau ketika kami menjadi pelaku firman Tuhan. Hidup kami menjadi hidup yang senantiasa ada damai sejahtera. Dan ketika kami menjadi pelaku-pelaku perintah firman-Mu, hidup kami menjadi hidup yang senantiasa mengalami kemujuran, mengalami kebahagiaan. Karena ada firman Tuhan yang dalam ada hidup kami. Dan firman itu memberikan damai sejahtera dan kekuatan bagi kami Bapak. Berkati setiap umat-Mu yang menyaksikan program ini. Biarlah tahun 2023 menjadi tahun damai sejahtera bagi dia. Menjadi tahun kemujuran bagi mereka. Menjadi tahun kebahagiaan bagi mereka Tuhan. Dalam apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Engkau memberkati. Bapak, kami melepaskan berkat buat bangsa Indonesia. Kekuatan, kesehatan, damai sejahtera buat bangsa Indonesia. Tuhan mari Bapa, Engkau memberkati bangsa Indonesia, keamanan. Bahkan Tuhan Yesus kesehatan menjadi bagian buat bangsa Indonesia. Segala kuasa-kuasa kutuk, segala kuasa-kuasa sakit penyakit. Tuhan mari Tuhan, Engkau melepaskan dari bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah setiap orang-orang yang sakit di rumah sakit Tuhan, mereka mengalami pemulihan yang begitu luar biasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Bapak, kami juga melepaskan berkat damai, keamanan buat bangsa Indonesia. Kasih setia Tuhan menyertai bangsa Indonesia. Tuhan berkati Bapak Presiden, Tuhan berkati Wakil, Menteri, bahkan setiap anggota DPR, bahkan Gubernur sampai RT RW. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Terima kasih, biarlah
Kami akan menyambut di tahun 2023. Tahun yang penuh berkat. Berkat damai sejahtera, berkat kemujuran, dan berkat kebahagiaan. Terima kasih, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Persekutuan daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya ditolong diberkati Tuhan bersama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.